penerapan farmakologi atau farmakodinamik analisis antimikroba. Meningkatnya kekebalan terhadap semakin banyak antibiotik yang tersedia sekarang ini mengakibatkan hilangnya cepat pilihan perawatan terhadap penyakit menular. Karena kekebalan terhadap antibiotik sebagian disebabkan oleh penyalahgunaan antibiotik. Situasi ini dapat diperbaiki apabila meningkatkan penggunaannya. Salah satu strategi adalah mengoptimalkan resimen dosing antimikroba. Faktanya, pilihan obat yang tidak pantas dan dosis suboptimal adalah dua faktor utama yang harus dipertimbangkan. Karena itu, menyebabkan munculnya resistensi obat dan akibatnya hasil klinis yang lebih buruk. Analisis okinetik atau farmakolog pada kombinasi dengan simulasi Monte Carlo memungkinkan untuk mengoptimalkan resimen dosing dari agen-agen antibiotik guna menghemat nilai terapeutiknya. Oleh karena itu, tujuan peninjauan ini adalah untuk menjelaskan dasar analisis PK atau PD dan menyediakan revisi singkat dari analisis PK atau PD dari sudut pandang yang lebih terapiskan. Kemapanan dan evaluasi ulang kerusakan klinis adalah titik mencuat dalam terapi antibiotik karena penggunaan klinis antibiotik bergantung pada mereka. Dua metodologi digambarkan untuk membuat PK bar PD hancur yang merupakan bagian besar dari mesin pengembang klinis. Sejak pengembangan antibiotik pertama, penggunaan bahan antimikroba telah dipertunjukkan secara luas dan dengan demikian, relevansi terapi antibiotik dalam pengobatan dapat dilakukan. Akan tetapi, meningkatnya kekebalan terhadap semakin banyak antibiotik yang tersedia sekarang ini mengakibatkan hilangnya cepat pilihan perawatan terhadap penyakit menular. Sejumlah besar antibiotik yang kebal terdapat pada bakteri menular yang umum. Sebenarnya, sebagian besar infeksi yang diakibatkan oleh rumah sakit disebabkan oleh bakteri yang sangat kebal seperti Staphylococcus aureus atau bakteri yang resisten gram negatif. Di Eropa, diperkirakan 25.000 kematian per tahun disebabkan oleh pasca. Pengembangan agen-agen antimikroba baru. Pengembangan kelas antimikroba yang baru jatuh pada industri farmasi. Akan tetapi, industri ini telah kehilangan minat untuk mengembangkan antibiotik baru karena mereka diharapkan hanya dapat memperoleh laba yang terbatas dari investasi. Ada relatif sedikit bahan antimikroba baru dalam jalur pipa farmasi. Sebagian besar antibiotik merupakan zat antivirus dan anti jamur dalam pengembangan. Dan sebagian besar antibiotik yang dikembangkan dalam dekade terakhir berasal dari modifikasi antibiotik yang sudah ada dengan mekanisme perlawanan yang sudah ada. Pencegahan infeksi dalam langkah-langkah. Pencegahan dan kontrol pertama untuk menghindari infeksi di baris pertama mencakup memperkuat higien, meningkatkan sanitasi dan akses air minum. Profilaktik dan mekanis langkah-langkah dalam pembedahan dan vaksinasi. Vaksin telah dikembangkan untuk berbagai penyakit menular. Penurunan pada kemunculan bakteri yang kebal terhadap resistensi telah diperlihatkan sejak dimulainya vaksinasi. Meskipun tidak ada vaksin yang siap dipasarkan yang mengarahkan bakteri kebal terhadap bakteri pada saat ini. Farmasi okinetik dan farmasi prinsip. Sejak saat itu, obat antibiotik diberikan kepada pasien untuk menjalani beberapa proses yang kondisi plasma dan konsentrasi jaringan sehingga hasil klinis. Evolusi konsentrasi obat dalam berbagai cairan pasien seraya waktu berlalu diteliti oleh farmakolog sehari-hari dikenal sebagai apa yang dilakukan tubuh terhadap obat itu. Setelah diberikan obat, zat ini mengalami ADME
dalam proses yang mengkondisi kinetik obat dan profil waktu konsentrasi yang mungkin ditandai dengan parameter pK seperti keseluruhan isi tubuh, volume distribusi, pengikatan protein atau ketersediaan biologi. Indeks pK atau PD ini adalah deskriptor terbaik dari khasiat antibiotik tergantung pada pola aktivitas setiap antibiotik. 3 pola utama kegiatan antimikroba telah dijelaskan. Pola pertama, kegiatan antimikroba menunjukkan pembunuhan yang bergantung pada konsentrasi serta dampak yang terus-menerus untuk waktu yang lama. Kedua, berlaku untuk antimikroba dengan pembunuhan yang tergantung waktu dan tidak ada atau efek yang bertahan secara singkat. Yang ketiga, menunjukkan konsentrat pembunuhan independen dan efek yang terus-menerus berkepanjangan. Nah, seperti ini contohnya. Ada 3. Oke. Aplikasi dari analisis PK atau PD. Analisis PK atau PD dapat diterapkan dalam pengembangan obat skala dari studi hewan, menetapkan resimen dosing yang optimal dalam uji klinis atau menggambarkan hubungan kinetik dan dinamis untuk obat baru. Sebagai lembaga regulator telah mulai membutuhkan. Selain itu, penerapan analisis PK atau PD juga mencakup pengaturan gangguan kerentanan oleh Komite Mikrobiologi Nasional dan Internasional dan optimalisasi daerah dosing yang sudah ada dengan aplikasi langsung pada situasi klinis. Oke. Akan tetapi, tantangan terbesar sewaktu mempertimbangkan profilaksis perioperatif adalah pada operasi usus besar. Dalam jenis operasi ini, protokol profilaktik sangat penting sebagai risiko infeksi postokatif sangat tinggi untuk kesehatan dan prognosis pasien. Kelompok penelitian kami telah mengevaluasi cukup dari 2 protokol profilaktik yang saat ini berdasarkan cefoxitin dan cefuroxime metronidazole dalam operasi warna kulit oleh calon studi yang melakukan pemodelan populasi dan simulasi PK atau PD. Dalam kedua penelitian itu, target farmakodinamik adalah untuk mempertahankan konsentrasi obat bebas atas mikrofon patogen potensial sampai saat penutupan operasi. Rekomendasi disarankan dalam semua kasus bergantung pada karakteristik pasien dan lamanya operasi. Selain itu, prinsip PK atau PD dari protokol profilaksis juga dapat dipelajari terfokus pada patogen. Inilah kasus penyakit antraks sewaktu beberapa penulis mengevaluasi profilaksis untuk Bacillus anthracis. Analisis PK atau PD diposkan sebagai alat utama untuk memerangi resistensi dengan optimalisasi resimen obat antibiotik baru dan lama. Aplikasi ini menyebabkan peningkatan probabilitas keberhasilan terapi, minimalisasi resistensi yang muncul dan berkurangnya efek samping. Kombinasi analisis PK atau PD dengan model populasi PK dan simulasi Monte Carlo mendukung resep antibiotik yang bahkan lebih relevan dalam subpopulasi khusus pasien seperti sakit kritis, pasien tua atau anak, mempertimbangkan mereka yang khas patofisiologis. Pertama, menetapkan PK atau PD breakpoints yang memberikan petunjuk umum untuk menghadapi penyakit menular mengingat kerentanan patogen. Dan kedua, mempertimbangkan karakteristik individu pasien dan menyesuaikan terapi antibiotik untuk situasi klinis. Akuan di atas pekerjaan ini didukung oleh Departemen Pendidikan, Universitas dan Riset, pemerintah Basque,
Spanyol. Kami ingin mengucapkan terima kasih pada pemerintah Basku atas bantuan riset yang diberikan kepada Eduardo Asin Prieto. Terima kasih. Thank you.